Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita akan bahas adalah terkait dengan temuan dua kakak beradik bernama Ajun dan juga Alifa, masing-masing usia 8 tahun dan juga 4 tahun, yang ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di sebuah perkebunan di area Kebun Dusun Tebalanggar, Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Ini lokasinya teman-teman berada di ujung Lampung, perbatasan dengan Provinsi Bengkulu ya. Kurang lebih adalah seperti itu. Nah, yang menjadi teka-teki sampai sekarang adalah begini. Kalau aku lihat keterangan dari sejumlah pihak, ini merupakan gabungan penyidiknya dari Polda Lampung dan juga Polres Pesisir Barat. Ini ada dugaan dari masyarakat bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah orang-orang yang berada ya nggak jauh-jauh lah, orang-orang yang dikenal juga. Kita bahas kronologinya seperti apa. Ini terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, ditemukannya sekitar setengah 11 malam. Jadi berdasarkan keterangan dari Direskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Pahala Simanjuntak, yang mengatakan bahwa timnya itu sudah mulai melakukan pencarian sejak maghrib malam hari teman-teman. Karena di tanggal tersebut menurut paman korban, Agus Rikarko juga mengatakan begini, ibunya dari kedua korban ini dipamitin sama kedua buah hatinya sekitar jam setengah 2 sore. Nah, waktu itu mereka pamit katanya mau cari durian di perkebunan. Pada saat mereka mencari durian tersebut berangkat, mereka tuh membawa parang. Itu adalah hal yang wajar ya di daerah. Nah, dan banyak juga yang aku lihat masyarakat kota terutama, kok anak usia 8 tahun sama 4 tahun ke kebun-kebun sendirian, itu kan aneh anjas. Enggak teman-teman, mohon maaf karena aku juga berasal dari Lampung, juga orang dari daerah. Hal tersebut adalah hal yang wajar. Anak-anak SD yang masih 8 tahun, 7 tahun untuk ke kebun sendirian, cari belut lah atau cari buah-buahan jatuh, itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Karena ada sebagian komentar di netizen pun yang menaruh kecurigaan terhadap kedua orang tuanya. Tapi ini menjadi salah satu konsekuensi karena sampai sekarang teka-tekinya ini masih belum clear siapa pelakunya, tetapi sudah ada jejak-jejak yang menjurus berhubungan dengan data-data forensiknya. Dilanjutkan lagi terkait dengan kronologi tersebut bahwa setelah kedua anak ini pamitan dengan ibunya setengah 2 sore tersebut, itu biasanya mereka itu biasanya pulang jam 4 itu sudah pulang gitu loh. Tetapi ibunya nih bingung jam 4 sore kemana nih putra-putrinya kok belum belum juga pulang. Akhirnya sang ibu itu minta bantuan sama bapaknya juga dari kebun. Ayo Pak kita cari anak-anak siapa tahu berada di rumah tetangga udah pulang nih. Udah sore harus pulang buruan. Pada saat dicari nggak ada sampai sore hari. Akhirnya mereka sudah mulai panik. Pada saat panik tersebutlah kedua orang tua ini meminta bantuan dari sejumlah tetangga, terus juga tokoh masyarakat, menghubungi kantor polisi juga. Dicari beberapa jam kemudian, akhirnya sekitar jam setengah 11 malam, itu kondisinya hal yang sangat ditakutkan oleh orang tua, teman-teman. Kondisi Ajun dan Alifa ini ditemukannya mereka ditumpuk. Jadi mereka tuh bukan berpelukan. Dan pada saat ditemukan, luar biasa sekali banyak bekas luka yang benda tajam dan juga benda tumpul. Kalau dari hasil otopsi sementara ini, teman-teman, ini ada luka sajamnya itu ada di bagian kepala, tangan, dan juga bagian tubuh lainnya. Sementara di bagian lainnya juga mereka kan masih sangat kecil sekali ya, itu pun banyak sekali memar-memarnya. Nah, ini adalah salah satu indikasi bahwa kalau memar itu kan biasanya terjadi pada saat mereka masih dalam keadaan bernafas ya. Mereka dibegitukan, sampai dibegitukan, tapi kita pengen tahu penyebab mereka meninggal dunia ini apa? Apakah karena sajamnya atau karena benda tumpulnya? Jelas, ini adalah bagian yang akan diteliti lebih detail terkait dengan hasil otopsi. Karena hasil otopsi itu akan fokus sebenarnya pada dua hal ya, penyebab kematian dan juga waktu kematiannya. Nah, ini kita akan bahas detail, tapi sebelumnya coba kita simak dulu keterangan dari Agus Rikarko, paman korban, yang ini memberikan indikasi memperkecil siapakah potensi yang akan menjadi tersangka sesaat lagi, teman-teman. Ditumpuk adiknya yang di atas Khalifah dan berada di posisi di atas abangnya dalam keadaan sangat-sangat mengenaskan. Oke.
Pamannya mengatakan waktu dia melihat pertama kali itu ya nggak berpelukan tapi ditumpuk di atas. Ini yang akan berhubungan dengan salah satu hasil otopsi adalah mengenai waktu meninggalnya mereka. Kenapa? Kalau seandainya gitu ternyata yang lebih dulu meninggal misalnya adalah kakaknya atau adiknya, kan indikasi ini akan berhubungan dengan nanti kalau pelakunya sudah tertangkap, tersangkanya sudah tertangkap, akan dicek nih dengan olah TKP-nya masuk akal atau enggak, siapa dulu yang dibegitukan. Kalau ternyata yang meninggal adalah Alifa dulu gitu, tapi kok yang dibegitukan dulu Ajun atau sebaliknya, ini kan ada kejanggalan. Jangan sampai juga terjadi salah tangkap, karena sekarang di Lampung juga aku lihat dari sosial media, mereka sepertinya menaruh banyak kecurigaan terhadap masyarakat sekitar. Takutnya menjadi fitnah. Apalagi di sejumlah media lokal di Lampung pun ada dugaan di masyarakat sekitar bahwa dugaannya mereka ini dibegitukan karena mereka mau mengambil durian. Ini juga sebagai konteksnya ya teman-teman ya, buat yang tidak pernah tinggal di kampung ya. Jadi tinggal di kampung itu durian itu memang begitu. Jadi kan durian tuh ditungguin gitu kan ya. Ya memang orang-orang tuh pada umumnya kalau kita mau ngambil durian di sana harus izin sama yang punya kebunnya. Tapi memang banyak oknum-oknum di daerah kebunnya siapapun, kalau ada durian jatuh itu sama aja kayak ketiban rezeki durian runtuh. Cuman dengan konteks yang seperti ini, aku yakin banget pelakunya biasanya adalah orang-orang yang gak jauh-jauh dari mereka. Karena pada umumnya kasus yang seperti ini tuh kan dilakukan 90-an% adalah orang yang dikenal. Kalau tujuannya mereka apa gitu? Apakah tujuannya mereka mau mencari uang? Mereka kan tidak punya harta. Mereka cuma datang ke sana. Cuman kita pengen tahu nih nanti terkait dengan data otopsi yang berhubungan dengan bagian-bagian sensitif lainnya. Misalnya ada temuan nih, misalnya gitu, mohon maaf, adanya temuan bahwa terjadi hal-hal yang seperti itu di bagian area-area sensitif mereka. Ada berhubungan ke arah sana. Kalau ternyata tidak ada, ya berarti kemungkinan besar karena faktor mungkinkah emosi atau seperti apa. Atau jangan-jangan ada berhubungan juga dengan musuh orang tuanya. Misalkan begitu ya, ada orang dewasa yang benci atau dendam dengan orang tuanya, tetapi buah hatinya menjadi pelampiasannya. Kalau sampai sekarang aku melihat dari kronologi dan juga keterangan dari keluarga, sangat kecil kemungkinan bahwa masyarakat kan sebagian ada yang curiga bahwa apa jangan-jangan ini adalah orang tuanya. Kalau aku lihat sampai sekarang, mohon maaf nih ya, ini feeling gitu ya. Kayaknya jauh sekali kalau yang dituduh adalah orang tuanya. Karena ya kita lihat nanti ya temuan-temuannya seperti apa. Karena dari Direskrim Polda Lampung dikatakan di sini sudah ada 5 orang saksi yang diperiksa, ini bukan bagian dari orang tua. Saksi tersebut adalah saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan kebun tersebut milik siapa pada saat lokasi ditemukannya? Belum diketahui itu kebun milik siapa, tetapi dugaan sangat kuat kebun tersebut bukanlah kebun milik dari orang tua kedua korban. Nah, apakah memang kondisi kejadiannya di situ semua, atau bisa aja kejadiannya di tempat lain, tapi kemudian ditumpuknya di sana? Itu berhubungan nanti dengan ya waktu meninggalnya mereka. Terus kayak penyebabnya adalah salah satu data juga yang akan sangat menjadi petunjuk sekali ya dalam pencarian tersangka. Kalau penyebab mereka meninggal apa? Apakah karena benda tumpul di bagian mana? Dalam otopsi itu bisa ketahuan ya. Yang paling vital yang menyebabkan dia nggak ada lagi di dunia ini, apakah di bagian kepala kah? Atau di bagian jantung kah? Itu adalah yang akan menjadi petunjuk juga berhubungan nanti dengan olah TKP. Karena sekali lagi, hasil otopsi ini akan berpengaruh pada bagian-bagian di persidangan nanti untuk membuktikan tersangkanya adalah beneran pelaku sebenarnya. Jangan sampai terjadi salah tangkap. Makanya juga dari kepolisian setempat itu sudah mengambil gigi geraham korban untuk diambil uji tes DNA-nya. Plus juga ada beberapa noda-noda merah, ini juga sudah diambil sampelnya. Tujuannya adalah untuk mengecek nih teman-teman, apakah sampel noda merah tersebut adalah milik kedua korban, Ajun dan juga Alifa, atau jangan-jangan bahkan itu milik menjadi orang yang disuspeknya atau yang dicurigai. Makanya untuk masyarakat di Indonesia, kalau kalian melihat peristiwa seperti ini, kita tahu bahwa pasti orang pengen nolong, biasanya menutupi pakai daun pisang, menutupi pakai apapun. Saran dari sejumlah ahli ya di forensik mengatakan bahwa dibiarkan aja, jangan ditutupi dengan apapun. Makanya ada polis line karena takutnya kalau kalian nanti menuju ke lokasi, kalian takut apa kasihan gitu pengen nutupin, nanti malah ada misalnya nih ya kayak cairan kalian ludah,
atau potongan rambut berada di sekitar situ pada saat diambil sampelnya oleh penyidik. Ini milik siapa ini? Ini juga menjadi salah satu petunjuk data yang tak terbantahkan kalau ternyata ada rambut atau cairan yang bukan milik kedua korban, itu miliknya siapa. Tapi itu tidak akan langsung muncul namanya siapa. Nggak bisa, harus ada uji pembandingnya. Nah, dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa saat ini, harapannya yang dilakukan tes DNA juga bukan cuma kedua korban ya untuk diidentifikasikan ya, tapi juga adalah petunjuk-petunjuk misalnya ada rambutnya siapa, jejaknya siapa, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan data DNA tersebut. Dan juga dengan saksi-saksi juga harus dilakukan pengecekan. Karena kalau seandainya begini, tiba-tiba ada, mohon maaf, misalnya ada tetangganya nih, kok ditemukan ada cairan di situ, terus juga ada rambutnya di situ. Bagaimana ceritanya kok kamu ada di sana gitu? Ada potensinya misalnya, ya karena itu kebun saya mungkin saya sedang melewati atau bahkan waktu lagi pencarian saya juga membantu dan ternyata ada jejak saya yang tertinggal. Kan potensi-potensi kecil tersebut memang ada, tetapi itu bisa menjadi petunjuk untuk mencari siapakah tersangka dan pelaku sebenarnya. Ingat, dalam dunia hukum itu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Ini adalah 5 jenis alat bukti yang saat ini sedang dikumpulkan oleh penyidik untuk menetapkan tersangkanya. Dan aku yakin sekali pelakunya bukanlah orang jauh, dan kita lihat apakah kecerdasan para penyidik ini jauh lebih tinggi dibandingkan para pelakunya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.